Orang tua mana sih yang gak merasa khawatir ketika anak sulungnya hilang tanpa kabar dan tanpa surat? Di tahun 90-an saat satu-satunya penghubungannya adalah sepucuk surat dari negeri yang sangat jauh. Hilangnya kabar berarti menunggu dalam kecemasan tanpa kepastian. Setiap hari orang tua mana yang menanti tukang pos lewat di depan rumah, berharap ada amplop dengan tulisan tangan yang dirindukan, tapi hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Dan tidak ada apapun yang datang. Rasa cemas berubah jadi doa, harapan berubah jadi air mata, dan dalam diam, mereka hanya bisa bertanya-tanya. Kamu di mana, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertikawaian dan pertikaian di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Kali ini aku mau ceritakan satu kisah yang benar-benar menyentuh hati guys, tentang sepasang ayah dan ibu yang gak pernah berhenti berjuang demi menemukan anak sulung mereka yang hilang puluhan tahun lalu. Ayah dan ibu ini benar-benar tidak mengenal lelah. Mereka terus mencari, bertanya, berharap, dan berdoa. Meskipun kabar sang anak sudah lama menghilang tanpa jejak. Bayangin aja guys, udah sekian lama waktu berlalu, tapi rasa sayang dan harapan mereka nggak pernah padam sedikit pun. Ya udah deh guys, gak usah berlama-lama oke? Biar rasa penasaran kalian gak makin menjadi. Yuk langsung aja kita sama-sama bahas kisah lengkapnya. Check it out! Keluarga bersujud syukur setelah mendapat kabar telepon dari Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Riyadh, Arab Saudi. Charmi sudah ditemukan setelah hilang kontak 31 tahun di Arab Saudi. Charmi, perempuan berusia 48 tahun saat kejadian ini berlangsung, adalah warga blok Rawa Urip, Desa Kalibangkah, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Ia merupakan anak sulung dari 10 bersaudara. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya Bapak Ilyas kini berusia 87 tahun, dan ibunya Bu Warnia berusia 66 tahun. Sejak kecil Charmi tumbuh dalam kondisi serba kekurangan. Sebagai anak pertama, ia merasa bertanggung jawab untuk membantu mengangkat ekonomi keluarganya. Tahun 1988, setelah lulus dari sekolah dasar, Charmi memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Usianya saat itu baru 17 tahun guys. Namun karena belum memenuhi syarat usia, datanya itu dimanipulasi. Usia aslinya ditulis menjadi 30 tahun. Dari kelahiran 1971 diubah menjadi 1958 atau dituakan 13 tahun. Saat mendaftar, Charmi bahkan belum memiliki KTP. Keputusan Charmi berangkat bukan tanpa alasan. Ia bersikeras pergi karena ingin membantu orang tua dan adik-adiknya. Meskipun kala itu sang ibu sangat melarang keras Charmi untuk pergi. Ia juga termotivasi oleh beberapa tetangganya yang sukses menjadi TKW dan bisa membangun rumah sepulang dari luar negeri. Proses keberangkatannya difasilitasi oleh seorang sponsor bernama Sarkum yang kemudian mengenalkan Charmi ke PT Ummah Sejati Alwida Jaya Sentosa di Jakarta, PT resmi yang memberangkatkan Charmi ke Arab Saudi. Sesampainya di Arab, Charmi sangat rutin memberi kabar lewat surat. Tulisan tangannya yang sederhana selalu jadi penyejuk hati bagi keluarganya di kampung. Tapi sejak tahun 1991, 3 tahun setelah keberangkatannya, semuanya itu berubah. Charmi tiba-tiba hilang kabar, tidak ada lagi surat, tidak ada lagi pesan. Sejak saat itu, keberangkatan Charmi benar-benar tidak diketahui oleh pihak keluarga, bahkan hingga bertahun-tahun berikutnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Charmi? Mengapa ia berhenti mengirim kabar? Apakah ada sesuatu yang menimpanya di negeri orang? Nah, sekarang yuk kita bahas kronologi awal keberangkatan Charmi ke Arab. Semua kronologi ini saya rangkum dari berbagai sumber berita online dan sosial media yang sudah banyak beredar. Setelah proses pemberkasan untuk menjadi TKW selesai melalui PT Ummah Sejati Alwida Jaya Sentosa di Jakarta, Charmi akhirnya resmi berangkat menuju Arab Saudi.
Harapan besar ia bawa dalam hatinya, demi keluarga, demi adik-adik, demi masa depan. Sesampainya di Arab, Charmi dijemput oleh pihak agensi setempat. Lalu diantar ke tempat kerjanya di kota Riyadh. Ia ditempatkan di rumah pasangan suami istri bernama Su'ud bin Udaiban dan Habibah. Di awal masa kerjanya, Charmi terlihat baik-baik saja. Ia bahkan rutin mengirim surat ke keluarganya di Indonesia. Setiap kabar yang ia kirim terasa begitu hidup. Dalam secari kertas, Charmi bercerita tentang kesehariannya, tentang suka dan duka yang ia alami di rumah majikan. Ada tawa, ada canda, bahkan ada tangis yang dituliskan dengan jujur. Surat-surat itu menjadi pengobat rindu bagi kedua orang tuanya di kampung halaman. Tahun pertama, Charmi berkabar dengan rutin. Tahun kedua pun masih sama. Keluarga selalu menanti kiriman surat darinya. Tapi semuanya itu berubah guys saat memasuki tahun ketiga. Tepat di tahun 1991, 3 tahun sejak kepergiannya, Charmi tiba-tiba menghilang dari semua kabar. Tidak ada lagi surat, tidak ada lagi berita. Sejak saat itu, Charmi seperti lenyap tanpa jejak di tanah perantauan. Sejak hilangnya kabar dari anak sulungnya, sejak itulah kehidupan Bapak Ilyas dan Ibu Warniyah dipenuhi rasa was-was dan tidak pernah benar-benar tenang. Namun di balik keresahan itu, justru saat itulah perjuangan Bapak Ilyas untuk mencari keberadaan anaknya dimulai. Sebuah perjuangan panjang yang ia tempuh tanpa lelah, dengan harapan suatu hari bisa bertemu kembali dengan putri tercintanya, Charmi. Setelah kehilangan kabar dari Charmi di tahun 1991, sejak saat itulah perjuangan panjang seorang ayah bernama Pak Ilyas dimulai. Ia tidak tinggal diam guys, Pak Ilyas langsung menanyakan kabar anak sulungnya kepada sponsor yang dulu memberangkatkan Charmi, yaitu seseorang bernama Sarkum. Namun tak cukup sampai di situ, ia juga menembuskan langsung laporan ke pihak PT di Jakarta yang menaungi kepergian Charmi. Namun hari berganti bulan berganti tahun dan tetap tidak ada satupun kabar yang datang. Tahun 1995, 4 tahun berlalu. Pak Ilyas memberanikan diri untuk datang langsung ke kantor PT tersebut di Jakarta. Harapannya itu sederhana guys, hanya ingin tahu bagaimana kabar Charmi. Dan alhamdulillah doanya terkabul. Meski hanya sebentar, akhirnya ia bisa mendengar suara anaknya melalui panggilan singkat. Mereka saling melepas rindu, menanyakan kabar satu sama lain. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama guys. Komunikasi kembali terputus dan sejak saat itulah semuanya gelap lagi. Suatu hari, entah kapan tepatnya, datanglah seseorang yang mengaku bisa membantu memulangkan Charmi. Tapi tidak ada niat baik di balik wajah manis itu. Ia hanyalah seorang penipu yang ingin mengambil keuntungan dari kesedihan Pak Ilyas. Dengan harapan tinggi, Pak Ilyas menjual semua aset yang ia punya untuk membayar biaya pemulangan anaknya. Tapi setelah uang diserahkan, orang itu benar-benar menghilang, tidak ada jejak. Pak Ilyas terjatuh, terpuruk, tapi semangatnya tidak mati. Dengan sisa tenaga dan harapan, ia terus mengirim surat ke Charmi. Terus bertanya ke BP2MI dan bahkan kembali mencari Sarkum. Sayangnya guys, pria itu sudah meninggal dunia. Ia juga kembali ke kantor PT lama di Jakarta, tapi hanya untuk mendapati fakta pahit bahwa perusahaan itu sudah bangkrut dan tutup. Namun perjuangan itu tidak dilakukan sendiri. Sofiyuddin, adik kandung Pak Ilyas sekaligus paman dari Charmi, ikut turun tangan. Ia segera melapor ke BNP 2 TKI dan laporan itu diteruskan ke KBRI Jeddah. Dan akhirnya semua jeripaya itu tidak sia-sia. KBRI Arab Saudi berhasil menemukan keberadaan Charmi. Setelah pihak KBRI Arab menerima laporan tentang seorang PMI yang hilang kabar, mereka segera melakukan penyelidikan terkait kasus Charmi. Tim KBRI mulai dengan menelusuri data Charmi melalui database, lalu turun langsung ke lapangan untuk mencari keberadaannya. Alhamdulillah, setelah pencarian yang cukup panjang, pihak KBRI akhirnya berhasil menemukan Charmi di rumah majikannya. Selanjutnya, Charmi dijemput dan dibawa ke kantor KBRI Jeddah sebagai proses awal pemulangannya ke Indonesia. Awalnya, Charmi menolak untuk ikut. Ia mengaku sudah merasa betah tinggal di Arab, tapi pihak KBRI tidak kehabisan akal. Dengan alasan keperluan pendataan, mereka akhirnya berhasil membawa Charmi ke kantor kedutaan. Di sana, Charmi dihubungkan dengan keluarganya melalui sambungan video call.
Betapa harunya momen itu. Setelah 31 tahun tanpa kabar, Bapak Ilyas dan Ibu akhirnya bisa melihat wajah anak sulung mereka. Meski banyak yang telah berubah, tapi mereka masih bisa mengenali Charmy dengan jelas. Di sisi lain, karena terlalu lama tinggal di Arab, Charmy sempat lupa bahasa Indonesia dan juga bahasa daerahnya. Tapi setelah mencoba mengingat kembali, sedikit demi sedikit Charmy mulai paham. Pertemuan virtual itu pun berlangsung penuh dengan haru, mengobati rindu yang terpendam selama puluhan tahun. Lalu tanggal 28 Agustus 2019, proses pemulangan Charmy akhirnya dimulai. Namun, tidak semudah yang dibayangkan guys. Ada kendala besar yang harus dihadapi, yaitu soal gaji. Tahu nggak, selama 31 tahun bekerja di Arab, ternyata Charmy tidak pernah menerima gaji dari majikannya. Dengan bantuan pihak KBRI, proses penagihan hak Charmy pun dilakukan. Tapi sayangnya, proses itu memakan waktu cukup lama karena majikan belum mampu melunasi hutangnya. Hingga akhirnya setelah semua urusan selesai, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Pada tanggal 10 April 2020, sekitar pukul 1 dini hari, Charmy akhirnya tiba di tanah air. Ia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan dijemput langsung oleh Sofiyuddin, sang paman tercinta. Setelah menjalani prosedur pemeriksaan kesehatan sesuai protokol pencegahan COVID-19, Charmy dan pamannya langsung melanjutkan perjalanan menuju rumah. Meskipun saat itu dini hari, semangat keluarga untuk menyambut Charmy tidak pernah padam. Kedua orang tuanya, Bapak dan Ibu Ilyas, begitu antusias. Bahkan warga sekitar pun ikut menanti kepulangan Charmy. Kerumunan warga sempat begitu ramai, hingga petugas kepolisian yang mengawal kepulangan Charmy harus membubarkan massa. Momen itu benar-benar penuh haru guys. Setelah 31 tahun hilang kabar, akhirnya Charmy kembali ke pelukan keluarga. Dan kita semua bisa ikut merasakan betapa bahagianya Bapak dan Ibu Ilyas saat itu. Gimana guys, menurut kalian soal kasus Charmy ini? Betapa besar ya kasih sayang orang tua? Tak peduli waktu berlalu puluhan tahun, mereka tetap setia menunggu dan berjuang tanpa henti demi anak tercinta. Perjuangan Bapak Ilyas dan keluarga jadi bukti bahwa cinta orang tua tidak pernah lekang oleh waktu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscriber. Dukungan dari kalian itu sangat berarti banget buat aku guys. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye.